Maka Abdullah bin Rawaha dengan sangat tegas, karena dia juga termasuk kandidat kepala suku yang kuat setelah Abdullah bin Ubay. Ya, salah satunya akan diangkat jadi pemimpin pada saat itu. Maka dia berkata, justru engkau yang benar wahai Rasulullah. Selimutilah kami dengannya di majelis-majelis kami, sebab kami menyukai hal tersebut. Lalu akhirnya pengikut Abdullah bin Ubay, ya, dari kaum munafikin dan musyrikin dengan orang-orang Yahudi hampir saja orang ini adalah Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini bernama Abdullah bin Rawaha bin Tha'labah bin Amr Al-Qais bin Tha'labah. Julukannya Abu Amr, juga sering dipanggil dengan Abu Muhammad, dan kadang-kadang dipanggil dengan Abu Rawaha. Al-Ansari, maksudnya dari kalangan Ansar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Muhajirin wal Ansar, pendukung Nabi SAW. Al-Khazraji, Al-Khazraji maksudnya yang hadir, yang dari suku Khazraj. Al-Ansar atau orang-orang Ansar dari dua suku, Aus dan Khazraj. Beliau dari suku Khazraj. Al-Badri, maksudnya yang hadir di perang Badr. Pemimpin kaumnya saat Baiat Aqabah. Nanti akan kita ceritakan masalah Baiat Aqabah itu insyaAllah. Dan beliau juga terkenal dengan seorang penyair yang masyhur. Dan kita akan lihat nanti bagaimana dia menggunakan syair itu atau syair-syairnya untuk membela Nabi SAW dan agama Islam. Dia adalah paman dari An-Nu'man ibn Bashir, sahabat Nabi yang mulia juga dari pihak ibunya. Nu'man sahabat dan Bashir juga sahabat, ridwanullahi alaihim. Dan dia juga termasuk salah satu pencatat wahyu dari orang Ansar. Jadi keutamaan yang sangat banyak bertumpuk pada beliau radhiyallahu anhum. Beliau sudah termasuk orang yang hadir di Badr, beliau termasuk orang yang memimpin Baiatul Aqabah, beliau termasuk penyair yang membela agama Islam, beliau termasuk juga pencatat wahyu, dan juga sempat diangkat sebagai penguasa sementara di kota Madinah pada saat terjadi perang Badr al-Maw'id. Apa itu perang Badr Maw'id, teman-teman sekalian? Di tahun 2 Hijriah, sempat Nabi SAW keluar dengan 314 orang, atau sama Nabi SAW 314, dan mengalahkan pasukan Quraisy 1000 orang. Setelah perang itu Quraisy sangat terpukul dan tidak tersisa dari kalangan yang dituakan dari Quraisy kecuali Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan tidak ingin masyarakat Mekah sedih, dia pun memotivasi mereka untuk membentuk pasukan membalas dendam, dan terjadilah perang Uhud di tahun 3 Hijriah. Di awal peperangan muslimin memenangkan peperangan, tapi karena terjadi penolakan perintah, atau bisa kita katakan sebenarnya orang-orang yang melanggar perintah Nabi SAW dari 50 pemanah, 43 turun dari bukit sementara dilarang, maka terjadilah pada saat itu kekalahan muslimin. Namun Nabi SAW sempat membentuk pasukan lagi. Perang Uhud terjadi tahun 3 Hijriah hari Sabtu. Hari Ahadnya Nabi SAW mendapat perintah untuk mengejar orang-orang Quraisy ke wilayah namanya Hamrat Asad. Dan orang-orang Quraisy tidak berani menemui Nabi SAW karena mereka kaget di pasukan yang mengejar mereka itu dari Madinah hari Ahadnya adalah pasukan yang terluka parah kemarin. Dari 700 orang pasukan muslimin, 70 orang mati syahid, sisa 630 orang. Dan Nabi SAW melarang keluar pasukan baru yang sehat. Memang hanya itu saja yang keluar. Maka orang-orang Quraisy tidak ingin sama sekali mengubah kemenangan mereka dan malu di tengah-tengah masyarakat yang ada di Jazirah Arab. Mereka anggap diri mereka sudah tersebar menang. Maka Abu Sufyan menantang Nabi SAW untuk ketemu lagi di Badr. Nah, Nabi SAW menerima tantangan tersebut setelah peperangan Dhatul Riqaq. Ya, salah satu peperangan Nabi SAW, beliau pun menuju ke Badr. Diistilahkan dengan Badr al-Maw'id, atau Badr yang telah disepakati perjanjian untuk ketemu. Ya, hanya saja Abu Sufyan keluar dengan pasukannya, tapi sebelum tiba di Badr di wilayah Mujinnah, dia pun tidak melanjutkan perjalanan dan hanya makan dengan pasukannya kemudian kembali ke Mekah. Makanya
Itu tepatnya di pinggiran kota Zahran, ya, sebelum wilayah Badr. Kemudian dia pulang, makanya orang-orang ikut juga pulang bersama dia karena dia pemimpinnya, dan penduduk Mekah menyebutkan pasukan Abu Sufyan dengan pasukan As-Sawiq. Abu Sawiq ini adalah bubur gandum yang cair, karena mereka datang ke sana cuma makan saja. Dan orang-orang Quraisy mengatakan kalian hanya sekedar makan saja bubur sawiq dan tidak menumpahkan darah. Artinya ini penghinaan terhadap pasukan tersebut. Dan Nabi SAW sempat tinggal beberapa hari di Badr untuk menunggu pasukan tersebut, tapi mereka tidak datang. Nah, di saat Nabi SAW sedang menuju ke Badr, setelah kejadian Uhud itu, sementara Madinah kosong, Nabi SAW keluar, maka harus ada pemimpin pengganti. Disitulah diangkat Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Kita akan mulai kisahnya, teman-teman sekalian, Abdullah bin Rawaha dengan Bai'at Aqabah. Apa itu Bai'at Aqabah? Bai'at artinya janji setia. Aqabah, orang Arab kalau ada gundukan gunung, mereka namakan Aqabah. Di wilayah Mina, dari zaman Ibrahim alaihissalam, ada dalam bagian syariat beliau alaihissalam jumrah, melontar. Diambil daripada 3 titik yang pernah Ibrahim alaihissalam melempar syaitan dengan 7 kerikil. Itu untuk mengusir karena syaitan datang menggoda agar Ismail alaihissalam tidak dibunuh. Ada jumrah kecil, ada sedang, ada Aqabah, atau diistilahkan dengan jumrah besar. Nah, di situ Nabi SAW menggunakan momen untuk menyampaikan dakwah Islam. Cukup banyak orang yang didakwai di situ, tapi ada yang menerima, ada yang menolak. Ya. Kalau teman-teman mau ikutin di kajian YouTube juga sudah ada. Saya tidak bisa review semua, karena di situ cukup banyak nama-nama orang yang ditemui oleh Nabi SAW. Tapi di antara yang ditemui Nabi SAW dan akhirnya mereka menerima dakwah adalah orang-orang dari suku Khazraj yang datang ke haji pada saat itu dan didakwahi oleh Nabi SAW. Dan pada saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Dan sebab mereka pada saat itu menerima Islam, langsung spontan sekitar 12 orang itu menerima dakwah Nabi SAW. Karena rupanya di Madinah sebelum Nabi SAW menemui mereka terjadi kecamuk perang sekian tahun. Peperangan ini terjadi antara 2 suku Arab asli Madinah, Aus dan Khazraj ini. Dan ternyata yang membuat mereka berperang, terjadi permusuhan adalah adu domba orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. 3 suku Yahudi, Kainuka, Nadir dan Quraidah. Mereka 3 suku ini sepakat supaya mereka aman, maka mereka mensuplai senjata, mengadu domba 2 suku ini sehingga selalu perang. Dan peperangan ini menumpahkan banyak sekali darah pada saat itu. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu Abdullah bin Rawaha beriman dan semuanya beriman. Ya, dikarenakan orang-orang Yahudi berkata pada mereka di Madinah, nanti akan keluar Nabi terakhir di kota Madinah ini, dan kami termasuk orang-orang yang beriman dan kami akan memerangi kalian pada saat kami beriman kepadanya. Maka waktu mendengar penjelasan Nabi SAW, orang-orang Khazraj berkata, ini Nabi yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Sebelum mereka beriman, kita beriman terlebih dahulu. Maka akhirnya berimanlah mereka. Dan tentu ada di antara sahabat yang hadir mengatakan, walaupun perang Badr lebih dikenang bagi kaum muslimin, tapi kami tidak akan pernah melupakan kedudukan Bai'at Aqabah. Karena pada saat itu, Nabi SAW ditolak dakwanya di Mekah. Hampir 12 tahun waktu itu, tentu 13 tahun Nabi di Mekah ya. Tapi sudah tahun ke-12, Nabi SAW berdakwah, tidak beriman kecuali 153 orang saja. Ya. 70-nya ada di Mekah bersama Nabi SAW, 83 hijrah bersama Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in ke negeri Habasyah. Jadi bayangkan 12 tahun berdakwah tidak ada yang beriman kecuali hanya segitu saja jumlahnya. Karena diisolasi benar-benar di Mekah. Bahkan semua umat Islam yang jalan di jalan waktu itu boleh dipukul, boleh dirampok hartanya, boleh dibunuh. Tidak ada hukuman bagi dia. Maka Nabi SAW pada saat itu waktu menerima tanggapan dari orang-orang Ansar ini atau orang-orang Khazraj, dan mereka pada saat itu bersyahadat lalu langsung melakukan baiat. Baiat itu tadi janji setia. Mereka tidak akan berzina, mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka, mereka tidak akan berbuat syirik. Kemudian ada di antara orang Ansar atau orang Madinah ini mengatakan,
Ya Rasulullah, coba sampaikan kepada kami apa yang merupakan hak anda, yang anda inginkan dari kami apa? Kata Nabi SAW, kalian berbaiat tadi, jangan berzina, jangan syirik, jangan mencuri, jangan bunuh anak kalian. Kata mereka, bukan itu ya Rasulullah, itu kami sudah faham, kami sudah beriman. Sekarang apa yang anda inginkan dari kami? Maka kata Nabi SAW, aku ingin kalian membelaku sebagaimana kalian membela atau bahkan lebih daripada membela istri dan anak juga harta kalian. Maka mereka pun setuju. Sambil mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya kami iakan itu, maka apa yang kami dapat? Kata Nabi SAW, surga. Pasti kalian masuk surga. Maka mereka mengatakan, kami sepakat ya Rasulullah. Gitu kan? Akhirnya semuanya beriman pada saat itu. Dan saking hebatnya waktu itu kesepakatan Baiat Aqabah, yang oleh sebagian sahabat yang hadir menganggap itu juga punya nilai yang tidak kalah dengan perang Badar. Walaupun perang Badar disebutkan adalah mulia sekali. Dan nanti juga akan kita sebutkan, karena termasuk Abdullah bin Rawaha selain hadir di Baiat Aqabah juga hadir di Badar. Karena dengan perjanjian itulah mulai terbuka jalan Islam. Karena selama ini Nabi SAW pergi ke kota Taif ditolak, menawarkan diri ke suku-suku Arab yang lain, semuanya pada nolak. Tidak ada yang mau menerima Nabi SAW. Maka dengan penerimaan ini mulailah terbuka sayap dakwah sehingga tersebar dan akhirnya bisa menaklukkan seluruh jazirah Arab, bahkan tersebar luas di seluruh dunia seperti sekarang. Saudaraku Siman, Abdullah bin Rawaha ini setelah masuk Islam, dia tidak hanya sekedar syahadat, tapi dia coba merenungi Islam itu, kemudian dia merindukan sekali kedatangan Nabi SAW ke Madinah. Maka dia meminta Nabi SAW bersama dengan sukunya agar datang ke Madinah. Dengan kesepakatan akan membela Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun setuju pada saat itu dengan sangat gembira. Waktu Nabi SAW datang, maka seluruh kaum Aus dan Khazraj, ya, termasuk Abdullah bin Rawaha, menyambut Nabi SAW untuk kedatangan Nabi waktu hijrah ke Madinah. Setelah dia masuk Islam, salah satu yang dinukil oleh para ahli sejarah yang dia lakukan termasuk dinilai besar adalah dia mengislamkan sahabatnya yang bernama Abu Darda. Tentu tidak asing nama Abu Darda radhiyallahu anhu majma'in. Ini yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Salman Al-Farisi. Ya. Abu Darda ini salah satu tokoh juga dari suku Khazraj. Dan waktu awal-awal Islam datang, dia menolak. Bahkan dia berusaha untuk memerangi Islam itu. Ya. Dan pada satu hari Abu Darda pernah menuju ke kios dagangannya. Lalu mulailah terjadi transaksi jual beli. Kemudian dia kembali ke rumahnya. Terus didakwai, disampaikan oleh Abdullah bin Rawaha. Disuruh terimalah Islam ini segala macam. Lalu dia buang muka, dia nggak mau. Akhirnya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu dengan sahabat dekatnya Muhammad bin Maslamah juga. Ini Muhammad bin Maslamah juga nanti akan ada kisahnya sendiri ya. Orang yang sangat luar biasa pemberani dan dia termasuk di kalangan sahabat yang menyaingi Khalid bin Walid dari keterampilan perangnya. Maka kedua orang ini pada saat Abu Darda pergi ke kios, mereka berdua masuk ke dalam rumah, lalu mereka berdua melumuri berhalanya Abu Darda dengan kotoran. Tanpa diketahui oleh siapapun. Ya. Dan waktu itu mereka sempat mendakwahi istri Abu Darda, Ummu Darda, dan Ummu Darda akhirnya menerima Islam. Lalu mereka sepakat kalau nanti Abu Darda pulang, nanti Ummu Darda yang coba menyampaikan dakwah itu. Setelah dia pulang dan dia lihat ternyata kotoran melumuri badan patungnya dan juga patungnya patah. Ya, karena sempat dipecahkan dan patung itu termasuk di kota Madinah dianggap patung yang sudah sangat lama ya. Dianggap patung yang keramat dan segala macam yang dipegang oleh Abdullah bin Rawaha ini. Yang dipegang oleh Abu Darda. Lalu kemudian saat dia itu dia mengatakan, celaka kamu ini. Dia bilang sama Tuhannya. Ya. Kenapa tidak engkau cegah dirimu pada saat mau dipecahkan dan dilemuri seperti ini? Kenapa kau tidak bela dirimu sendiri? Maka Ummu Darda pun pada saat itu yang sudah syahadat lebih dulu mengatakan, andai saja ia bermanfaat atau sanggup membela seseorang, maka tentu saja ia akan membela dirinya sendiri dan memberikan manfaat. Maka setelah itu Abu Darda siapkan air untuk mandi karena dia sudah sering dengar dari sahabatnya
Abdullah bin Rawaha dan Muhammad bin Maslamah untuk masuk Islam dan bagaimana cara masuk Islam. Maka dia pun akhirnya mandi, dia mengenakan pakaian yang baru, kemudian dia datang menghadap Nabi SAW. Ketika Abdullah bin Rawaha lagi duduk bersama Nabi SAW, maka dia melihat sahabatnya datang, dia mengatakan, wahai Rasulullah, ini adalah Abu Darda. Aku rasa dia datang untuk mencari kami, karena kami yang merusak patungnya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, innama ja'a liyuslim, inna rabbi wa'adani bi Abi Darda an yuslim. Sesungguhnya bukan seperti yang kau sangka hai Abdullah, tapi dia datang untuk masuk Islam dan Tuhanku sudah menjanjikan aku tentang keislamannya Abu Darda. Yang disebutkan oleh Ibnu Asakir dan juga Al-Hakim sebutkan dalam kitab Mustadraknya. Maka Abu Darda setelah masuk Islam, dia selalu mengenang jasanya Abdullah bin Rawaha. Setiap kali disebut namanya Abdullah, dia selalu mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari datangnya suatu hari kelak di mana aku tidak mengingat Abdullah bin Rawaha. Karena jasanya sangat besar, dia selalu bersyukur dan berterima kasih bagaimana Abdullah bin Rawaha menjadi penyebab dia masuk Islam. Kalau dari sisi ibadah dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu ini adalah ciri khasnya para sahabat, ya. Disebutkan bahwasanya Abu Darda, sahabat dekatnya tadi, menceritakan, sesungguhnya kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan di hari yang sangat panas. Tidak seorang pun dari orang-orang dalam rombongan itu yang berpuasa, tetap bertahan, kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawaha. Artinya ini pengakuan dari sahabatnya, bagaimana Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ini sangat luar biasa dalam menjaga ibadahnya, ya, terutama masalah puasa. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abi Layla, ia berkata, seorang laki-laki menikahi janda Abdullah bin Rawaha setelah Abdullah bin Rawaha wafat. Lalu ia berkata kepadanya, kepada istrinya, tahukah kamu kenapa aku menikahimu? Maka perempuan itu mengatakan tidak. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku ingin agar engkau memberitahukan kepadaku tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawaha di rumahnya. Lalu istrinya itu menyebutkan kepadanya sesuatu, ya, dikatakan, yang aku tidak mengingatnya selain perkataannya, bila ingin keluar dari rumahnya, Abdullah bin Rawaha selalu sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Dan bila masuk, ia juga sholat 2 rakaat. Ia tidak pernah sama sekali meninggalkan hal itu. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah, tepatnya di jilid 6 halaman 78 dan 79. Dan ini juga dinisbatkan, ditulis oleh Abdullah bin Mubarak, ya, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dalam kitab Az-Zuhud. Begitu juga pada saat turun firman Allah Subhanahu wa taala, ini bukti kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat turun firman Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah ancaman bagi para penyair. Tepatnya dalam surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara jamak daripada syair atau syair. Ya, orang-orang yang mengucapkan syair-syair. Allah mengatakan di Asy-Syu'ara ayat 224, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Maka berkatalah Abdullah bin Rawaha sebagai bentuk kedekatannya kepada Allah dan bentuk keimanannya, dia mengatakan, aku termasuk dari mereka itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengumumkan semua syuara diikuti oleh orang-orang sesat, sementara dia penyair yang masyhur. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat karena Abdullah bin Rawaha, atau untuk Abdullah bin Rawaha, karena dia merasa bersalah dan takut dengan ayat itu. Maka Allah lanjutkan di Asy-Syu'ara ayat 227, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali penyair-penyair yang beriman dan beramal saleh. Artinya boleh, tetapi yang dia ucapkan adalah semua yang berhubungan dengan amal-amal saleh. Nanti akan kita jelaskan juga poin itu, atau poin yang berhubungan dengan bagaimana pembelaan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu dengan syair-syairnya untuk Nabi SAW dan agama Islam. Ibnu Sirin berkata, para penyair, Ibnu Sirin seorang ulama tabi'in, Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau mengatakan para penyair Rasulullah SAW itu adalah Abdullah bin Rawaha,
Hassan ibn Thabit dan Ka'ab ibn Malik. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in, dan ini dinukil dalam Syiar Alam Nubala karyanya Imam Az-Zahabi di jilid 1 halaman 233. Abdullah bin Rawaha telah menjadikan hartanya, lisannya dan juga ujung anak panahnya untuk membela agama Allah. Ia adalah orang yang penyayang terhadap anak-anak yatim. Inilah dia telah menyantuni Zaid bin Arqam, ya, yang pada waktu itu adalah seorang anak yatim, lalu ia dididik di bawah asuhannya. Abdullah bin Rawaha mengasihinya dan juga melimpahkan kepadanya kebanyakan atau kebaikan yang banyak. Artinya dia betul-betul memperhatikan agama, ya, di dalam hidupnya, dan hampir semua kesempatan beramal soleh pasti dia kerjakan. Selanjutnya teman-teman sekalian, Abdullah bin Rawaha bukan hanya sekedar menerapkan agama Islam, tapi juga membela dengan syair-syairnya, tetapi beliau juga memerangi siapapun yang coba membenci Islam, termasuk kaum munafikin. Dan kaum munafik, pemimpin orang munafik yang masyhur adalah Abdullah bin Abi Salul. Abdullah bin Abi Salul ini teman-teman sekalian adalah orang dari suku Khazraj, ya, orang dari suku Khazraj. Maka satu waktu disebutkan dalam banyak kisah tentunya apa yang terjadi antara Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafik ini, dengan Nabi SAW. Dia selalu saja berusaha mencari kesalahan Nabi, kekurangan Nabi. Disebutkan oleh penulis, saya bacakan dulu, setelah hijrah Rasulullah SAW pernah menjenguk Sa'ad bin Ubadah yang jatuh sakit setelah perang Badar. Beliau mengendarai kendaraan sementara Usama bin Zaid membonceng di belakang atau dibonceng di belakang beliau. Lalu keduanya melewati sekelompok orang dan di antara mereka terdapat Abdullah bin Ubay, ini kepala munafikin dari suku Khazraj. Ternyata di sana ada beragam orang, kaum muslimin, kaum musyrikin atau penyembah berhala, dan juga orang-orang Yahudi. Di antara kaum muslimin terdapat Abdullah bin Rawaha. Tak kala mereka diselimuti oleh debu akibat derap kaki kendaraan Nabi SAW, Abdullah bin Ubay, kepala munafik, menutupi hidungnya dengan selendangnya. Kemudian berkata, janganlah engkau terbangkan debu itu kepada kami. Lalu Rasulullah SAW memberi salam, kemudian berhenti dan turun. Setelah itu beliau menyeru mereka kepada agama Allah dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Maka Abdullah bin Ubay menjawab, hai kamu, ya, karena dia menganggap dirinya lebih tua dari Nabi, dan dia juga tadinya hampir diangkat menjadi kepala suku Khazraj. Kandidat terkuat adalah Abdullah bin Ubay, dan ini salah satu sebab kenapa dia tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Dia dengan kasar mengatakan, hai kamu, sungguh tidak ada yang lebih baik dari apa yang engkau katakan, atau tidak ada kebaikan, ya. Jika ia sebuah kebenaran, maka janganlah engkau mengganggu kami dengannya di majelis-majelis kami. Kembalilah ke rumahmu, siapa yang datang kepadamu engkau boleh menyampaikannya kepadanya. Artinya dia tolak, tidak boleh ada yang dengar kata-katanya ini. Tapi kalau ada orang yang mau ikut dia di rumahnya, silahkan. Maksudnya Nabi SAW. Maka Abdullah bin Rawaha dengan sangat tegas, karena dia juga termasuk kandidat kepala suku yang kuat setelah Abdullah bin Ubay. Ya, salah satunya akan diangkat jadi pemimpin pada saat itu. Maka dia berkata, justru engkau yang benar wahai Rasulullah. Selimutilah kami dengannya di majelis-majelis kami, sebab kami menyukai hal tersebut. Lalu akhirnya pengikut Abdullah bin Ubay, ya, dari kaum munafikin dan musyrikin dengan orang-orang Yahudi hampir saja berperang dengan kaum muslimin. Sementara Rasulullah SAW terus saja meredam emosi mereka hingga mereka tenang. Kemudian beliau pun menunggangi kembali keledainya, lalu berjalan hingga menemui Sa'ad bin Ubadah. Nabi SAW bersabda pada saat itu, tidakkah kalian mendengar apa yang telah dikatakan oleh Abu Habbab? Ini maksudnya Abdullah bin Ubay itu. Maka berkatalah Sa'ad, apa yang dikatakannya wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, ia mengatakan begini dan begitu. Maksudnya jangan sampaikan di majelis kami apa yang kau sampaikan hai Muhammad. Maka Sa'ad berkata, maafkan ia wahai Rasulullah. Demi zat yang telah menurunkan kitabullah kepadamu, sungguh Allah telah membawamu dengan kebenaran yang diturunkan kepadamu ini. Dan penduduk negeri ini, maksudnya Madinah, dulu pernah bersepakat untuk memasangkan mahkota kepadanya. Maksudnya dia hampir di Raja Madinah nih, kepala suku. Dan mengangkatnya sebagai pemimpin mereka. Namun tak kala Allah menolak hal itu dengan kebenaran yang dia Allah berikan kepadamu, maka dia si Abdullah bin Ubay menjadi iri terhadap hal itu.
itulah yang dilakukan terhadapmu seperti yang engkau lihat. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 7 halaman 185 dan 186 dan juga Imam Muslim jilid 5 halaman 182 sampai 183. Tapi di sini kita ambil pelajaran bagaimana ketegasan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu untuk membantah orang-orang munafik, dan nanti akan kita jelaskan dalam Ad-Durus wal Ibar apa yang harus kita lakukan terhadap kaum munafikin ini. Begitu juga ada sikap yang sangat mulia dinukil dalam buku-buku sejarah, bagaimana Abdullah bin Rawahah ini sangat terkenal dengan keteguhannya dan istiqomahnya dalam hal yang halal dan haram. Sesuatu yang halal maka beliau nikmati dan perintah beliau kerjakan, sementara yang haram secara mutlak ditolak walaupun ada keperluan untuk melakukannya. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus Abdullah bin Rawahah ke Khaybar untuk menghitung berapa banyak jizyah upeti. Ya, setelah perang Khaybar di tahun 5 Hijriah, orang-orang Yahudi akhirnya meminta agar tetap tinggal di Khaybar dengan mengurus kebun-kebun kurma, tapi mereka adalah pegawai ataupun yang tunduk di hukum Nabi SAW. Tapi mereka juga syaratnya harus bayar jizyah upeti. Maka Abdullah bin Rawahah yang ditunjuk oleh Nabi SAW, berapa jumlah jizyah yang harus diambil dari orang-orang Yahudi. Lalu mereka mengumpulkan perhiasan istri-istri mereka, kemudian mereka berkata, ini hadiah untukmu hai Abdullah, ringankanlah kewajiban atas kami. Maksudnya mereka mau minta Abdullah bin Rawahah supaya bohong. Ya. Jadi seperti sekarang orang negosiasi, haknya yang harus dibayar misalnya 100.000, maka kamu laporin aja 50.000. Selebihnya kami kasih lagi kamu hadiah. Yang penting jangan sampai full 100.000. Contoh saja. Maka Abdullah pun mengucapkan kalimat masyhur dan itu akhirnya terdengar subhanallah oleh Nabi SAW dan menjadi sebuah pujian khusus kita. Dia mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, demi Allah sungguhnya kalian itu termasuk makhluk Allah yang paling aku benci. Namun hal itu tidak akan mendorongku untuk berbuat zalim terhadap kalian. Sedangkan suap itu adalah sesuatu yang haram. Maka waktu sampai kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, bihadza qamatis sama' wal ard. Dengan sikap seperti ini langit dan bumi akan tegak. Dan ternyata orang Yahudi pun, para pendetanya mengatakan, waktu Abdullah bin Rawahah mengatakan kalimat itu, aku benci kalian. Tapi suap juga haram. Satu sisi dua-duanya tidak boleh aku lakukan. Aku benci kalian tapi aku tidak boleh zalimi kalian. Dia jizyah apa adanya. Berapa yang dituntut oleh Nabi SAW, kesepakatan satu kepala misalnya 10 dirham, ya sudah dikali sekian harus jujur bayar. Lebih aku kembalikan, kurang aku akan tuntut dari kalian. Ya. Dan orang-orang Yahudi pun mengatakan kalimat itu, bihadza qamatis sama' wal ard. Dengan inilah langit dan bumi bisa tegak. Ya. Dan ini sikap yang sangat mulia. Juga termasuk bahwasanya ada banyak di antara sahabat, ya, yang kagum dengan Abdullah bin Rawahah karena ada pujian-pujian langsung dari Nabi SAW. Seperti hadis yang mulia diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya ada saudara kalian yang tidak pernah sekalipun mengucapkan kata-kata kotor. Maksudnya adalah Abdullah ibn Rawahah. Ia mengatakan di tengah kami, maksudnya Abdullah bin Rawahah ini mengucapkan syair, dan syair itu semuanya berisi kata-kata yang baik. Di antara syairnya, terjemahannya, di tengah kami ada Rasulullah yang membacakan kitabnya, kitab Allah. Bila mana kebaikan fajar pagi menyingsing, maksudnya syukurlah mulai pagi Nabi SAW sudah menyampaikan kepada kami isi kitabullah sehingga kami faham. Dia perlihatkan petunjuk kepada kami setelah kebutaan. Hati kami menjadi yakin padanya kala yang diujarkan nyata. Sepanjang malam ia jauhkan pinggangnya dari ranjang. Manakala ranjang-ranjang terasa berat bagi kaum musyrikin. Maksudnya memuji Nabi SAW. Nabi tidak pernah tinggalkan sholat malam dan berbeda dengan keadaan musyrikin. Semua ini tentu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 6151. Abdullah bin Rawahah juga tidak pernah luput dari peperangan-peperangan yang ada. Beliau selain seorang penyair, orang yang baik dalam sisi ibadahnya, sebagaimana ada tadi beberapa contoh, juga beliau sangat gemar dengan jihad. Dan ada keterampilan-keterampilan yang beliau kuasai, diantaranya memanah, ya, berperang, umumnya menunggangi kuda dan yang lainnya. Dan beliau termasuk
orang yang bersedih pada saat meninggalnya Hamzah di perang Uhud, ya, dan beliau merangkai puisi yang masyhur, mataku menangis dan benarlah baginya untuk menangis, maksudnya pantas mataku menangis meskipun tangisan dan isakan itu tidak ada gunanya, karena orang yang mati sudah tidak akan hidup. Terhadap singa Allah, maksudnya Hamzah, di saat sore ketika mereka berkata, adakah Hamzah laki-laki yang terbunuh itu? Maksudnya pada saat tiba sore hari Sabtu dari peperangan Uhud, orang-orang pada berkata, Hamzah telah terbunuh, Hamzah telah terbunuh. Dan ini juga sebuah sikap yang positif, ya. Kita merasa bersedih dikala seorang mukmin yang kita tahu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala secara zahir diganggu. Ya, apalagi kalau sampai terbunuh. Walaupun mati syahid adalah kemuliaan sebagaimana akan kita jelaskan nanti, karena Hamzah mati syahid, Abdullah bin Rawah juga mati syahid walaupun di peperangan yang berbeda. Seluruh kaum muslimin dilanda musibah karenanya, maksudnya karena meninggalnya Hamzah, karena dia dulu orang yang sangat pemberani. Dan juga Nabi SAW menangis pada saat melihat jenazah pamannya itu karena dimutilasi. Dikatakan di sana, maksudnya di lokasi perang Uhud, Rasulullah pun turut dilanda musibah. Wahai Abu Ya'la, pondasi-pondasi berguncang untukmu. Maksudnya dia panggil namanya dia. Engkau yang, Abu Ya'la, si Hamzah. Wahai Hamzah, tapi dia panggil Abu Ya'la. Pondasi-pondasi berguncang untukmu. Engkau yang mulia, berbakti lagi penyambung rahim. Ibnu Rawaha juga punya peran selain hadir di perang Badar, di perang Uhud, juga di perang Khandaq dia punya peran. Ya, ada peran yang dia lakukan. Ia berperang tidak hanya dengan ujung anak panah saja, akan tetapi ia memerangi kaum musyrikin dengan syair dan ucapannya, di mana hal itu lebih dahsyat bagi mereka ketimbang tusukan anak panah. Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, pada saat terjadi umrah qadha, jadi tentu di perang-perang semua dia hadir. Di perang Khandaq pun dia punya kiprah, ya. Tapi kiprah di sini yang disebutkan oleh para ahli sejarah, dia berada di saf bagian depan dari Khandaq untuk menghadang musuh-musuh kalaupun ada yang sampai lewat, dan tinggal menunggu instruksi dari Nabi SAW untuk maju ke depan, baru dia maju. Juga beliau punya cara untuk memerangi musyrikin selain senjata, juga dengan syairnya. Pada saat umrah qadha, ya, kalau teman-teman yang sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, umrah qadha itu pada saat selesai perang Ahzab, ya, Nabi SAW keluar membawa muslimin untuk pergi ke Mekah umrah. Tetapi orang-orang Quraisy ditahan, karena orang-orang Quraisy ketakutan pada saat itu. Nabi SAW keluar jumlahnya 1.400 orang, bukan jumlah yang kecil, banyak. Kemudian baru saja orang-orang Quraisy membawa pasukan 10.000 orang mengepung Madinah yang kita kenal dengan perang Khandaq, gitu. Maka orang-orang Quraisy ketakutan jangan sampai Nabi SAW ini mau menyerang Mekah. Maka mereka pun menahan Nabi SAW. Terjadilah ringkas cerita kesepakatan Hudaybiyah. Ini sudah sering saya dengarkan, saya ceritakan kesepakatan Hudaybiyah yang pada saat itu Nabi SAW mengambil janji setia dengan muslimin. Pada saat itu juga baiat namanya di bawah pohon atau dikenal dengan baiat Ridwan. Setelah mereka sepakat salaman dengan Nabi SAW memberikan janji setia, siap kalau disuruh perang Mekah mereka perangi, kan akhirnya Nabi SAW menjamin bagi mereka surga. Nah, setelah terjadi kesepakatan Hudaybiyah, di antara poinnya adalah tidak boleh umat Islam umroh di tahun itu. Selain mereka damai dengan Quraisy 10 tahun, selain orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang meninggalkan Madinah ke Mekah, nggak boleh dikembalikan ke Madinah. Orang-orang yang masuk Islam dari orang Mekah wajib dikembalikan, wajib dikembalikan. Maka poin yang kita titik beratkan di sini, karena kita bukan bicara kesepakatan Hudaybiyah, adalah umrah qadha. Terjadilah pada saat itu kesepakatan untuk umrah tahun depan. Disilakan dengan umrah yang diqadha. Itu yang dikatakan umrah qadha, karena tahun lalu nggak boleh, tahun depannya baru boleh. Waktu mereka masuk nanti di Mekah, itu salah satu kesepakatannya orang-orang Quraisy meninggalkan Mekah selama 3 hari. Umat Islam pakai Mekah bebas, ya, terserah mereka ibadah supaya tidak bercampur baur. Maka Abdullah bin Rawaha waktu masuk di Mekah, dia menyebutkan syair yang mungkin tidak semua orang faham ini. Tetapi nanti kita jelaskan bagaimana Nabi SAW bersabda bahwasanya syairnya dia itu mengalahkan lemparan anak panah atau tombak kepada orang-orang musyrik. Dia mengatakan, wahai orang-orang kafir, biarkanlah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hari ini kami akan menyerang kalian untuk menempatkannya. Maksudnya kami menyerang kalian ini, kami datang, kalau kalian ganggu kami, sudah ada kesepakatan damai, kami akan mati-matian menyerang kalian. Dan kami akan menempatkan Nabi SAW di posisi sebagai penguasa Mekah. Serangan yang menyentakkan tidur siang orang yang bersedih. Ya. Biasanya orang kalau sedih, dia malam susah tidur. Karena malam dia tidak tidur, maka siang hari dia bersedih, ya capek dia tidur di siang hari. Dan itu tidur yang lelap, biasanya dikatakan itu, tidur siangnya orang yang bersedih. Maka Abdullah bin Rawah mengatakan, serangan kami itu bisa menyentakkan, mengagetkan orang yang sedih, yang tidur di siang hari. Dan menjadikan kekasih lupa pada kekasihnya. Ya, artinya, pasti kami akan memerangi kalian, dan akhirnya seseorang cuma berusaha untuk menyelamatkan diri dan lupa dengan istrinya, dengan anaknya, dengan siapapun yang dia cintai. Maka Umar berkata, wahai Abdullah bin Rawaha, wahai Ibnu Rawaha, di tanah suci Allah dan di hadapan Rasulullah SAW engkau merangkai syair. Maka kata Nabi SAW, khalli ya Umar, fahuwa asra'u fihim min nadhin nabl. Biarkan saja hai Umar, ini lebih cepat mengenai mereka, orang-orang musyrik Mekah, daripada hujaman anak panah. Yang disebutkan oleh Syekh Al-Arnaud dengan sanad kuat dan diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2851. Juga dalam lafaz lain kata Nabi SAW, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي لَكَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ النَّبْلِ. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh perkataannya Abdullah atau Ibnu Rawahah terhadap mereka lebih dahsyat daripada hujaman anak panah. Ya. Jadi memang teman-teman mungkin bagi kita yang tidak terbiasa dengan syair ini atau puisi ya, yang disusun, itu biasanya mungkin kita tidak terlalu terpengaruh dengan itu. Tapi bagi bangsa Arab dulu ini luar biasa. Bahkan syair-syair, penyair-penyair ini seperti sekarang media. Apa yang mereka bilang, sebutkan, ditunggu setiap hari. Ditulis oleh orang-orang, dihafal, lalu dinukil satu sama yang lain. Baik itu wasiat-wasiatnya bagus ataupun tidak bagus. Gitu. Ada banyak syair-syair masa jahiliyah, mereka memuji keindahan wanita segala macam dan dinukil. Ada juga yang menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan akhlak, lalu juga dinukil. Gitu. Maka mereka ini punya kedudukan tersendiri. Maka perkataan di sini yang diucapkan oleh Abdullah bin Rawaha itu lebih menantang dan lebih bahaya bagi orang Quraisy dibandingkan dengan anak panah yang dilepaskan. Dan ini juga berarti sebuah hukum di sini. Nabi SAW membolehkan pada saat ya masuk ke Mekah itu untuk muslimin menunjukkan kekuatan. Karena orang-orang Quraisy, terutama Abu Sufyan waktu itu, dia nggak mau ada penduduk Mekah yang tinggal di Mekah. Karena dia takut nanti terpengaruh dengan Islam, gitu kan. Maka dia menyebarkan isu kalau umat Islam terkena penyakit kuning. Ya, di Islam waktu itu penyakit kuning dalam buku-buku sejarah. Penyakit itu mematikan dan menular. Kena penyakit kulit dan dia mematikan dan menular. Siapapun yang kena itu umurnya cuma sebentar, beberapa hari meninggal dunia. Disilakan dalam buku-buku sejarah dengan penyakit kuning mereka katakan. Yang jelas teman-teman sekalian, mereka sebarkan isu itu. Dan Nabi SAW dengar itu. Makanya Nabi biarkan Abdullah bin Rawaha, karena mereka mulai menyebarkan isu tidak benar, Nabi balas dengan syairnya Ibnu Rawaha. Tidak cukup sampai di situ. Nabi SAW suruh seluruh sahabat yang sedang pakai ihram itu untuk memperlihatkan lengan kanannya. Makanya orang kalau pakai ihram, lihat nggak? Dimasukkan baju ihram di bawah ketiak kanan, ditaruh di pundak kiri. Hah? Pernah lihat nggak? Ini senyap betul khusyuk atau mengkhayal? Hah? Masih hidup nggak? Oh iya. Jangan saya bicara terus pikirannya mengkhayal kemana-mana. Akhirnya diperlihatkan lengan oleh Nabi SAW. Dan makanya kita sunnahnya kalau tawaf laki-laki, lengan kanan diperlihatkan untuk menunjukkan kekuatan. Maka Nabi SAW menyuruh itu dan menyuruh sahabat waktu tawaf itu berlari kecil. Lari kecil ini bukan lari di tempat, bukan juga lari kencang. Lari jarak dengan berjarak berdekatan tapi berlari itu capek sekali, butuh energi. Kalau orang lari cepat atau orang lari di tempat, itu melangkah di tempat beda dengan orang yang berlari kecil ini ya. Maka sahabat berdekatan tapi mereka berlari secara serentak keliling tawaf itu. Ini termasuk sunnah Nabi SAW, walaupun di zaman kita sekarang sudah agak sulit dilakukan karena padat sekali ya. Tapi sunnah Nabi, dan itu sebabnya dilakukan orang-orang Quraisy rupanya
tinggal di gunung-gunung dan mereka menyaksikan para sahabat itu. Waktu mereka lihat Nabi SAW suruh buka tangan, terus berlari kecil itu, mereka mengatakan isu tentang penyakit kuning, bohong ini. Enggak mungkin ada orang kena penyakit kuning begini kuatnya gitu. Ya. Dan itu akhirnya menjadi sebuah sunnah Nabi SAW. Tiba saja teman-teman sekalian di akhir kehidupan dia, dengan banyaknya perjuangan-perjuangan dilakukan, tapi yang paling masyhur adalah ikut sertanya beliau di perang Mu'tah, di mana beliau di situ mati syahid. Dan itu terjadi tepatnya di bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah.